Kitab Zefanya. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan, dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik.
dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari perawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Zefanya 1. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Zefanya ditulis oleh Zefanya sendiri, dan arti dari nama Zefanya ialah Tuhan menyembunyikan. Dan tema dari kitab ini adalah Hari Tuhan. Zefanya bernubuat pada masa pemerintahan Yosia, Raja Yehuda. Bangsa itu sedang terjerat dalam kekerasan dan penyembahan berhala, dan dengan menghina mengabaikan Tuhan. Zefanya mulai mengumumkan datangnya hukuman Allah atas seluruh dunia, karena sebagian besar umat manusia akan menolak untuk berbalik dari dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Allah telah menetapkan suatu hari ketika Ia akan membinasakan orang fasik dan dunia ini. Dan masa itu akan menjadi masa kesesakan, penderitaan, kesulitan, dan kerusakan. Yehuda umat Allah pada zaman Zefanya tidak lama lagi akan mengalami murka Allah karena telah berpaling dari Tuhan, menyembah dewa-dewa lain, dan terlibat dalam kekerasan, korupsi, dan penipuan. Banyak orang Yehuda ikut dalam berbagai bentuk agama lain, sedangkan pada saat yang sama menyembah Tuhan yang Maha Tinggi. Perbuatan ini adalah penyembahan berhala dan jelas sangat jahat di mata Tuhan. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang mengaku menjadi pengikutnya, namun pada saat yang sama ikut dalam kegiatan penyembahan berhala, penuh dosa dan dursila. Hukuman menanti semua orang yang tidak memisahkan diri sebagai orang kudus bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur, Ia tetap memegang kendali. Suatu hari Ia akan menunjukkan kehadiran dan kuasa-Nya. Tidak ada yang akan luput dari hukuman Tuhan. Semua kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan dosa kita di hadapan-Nya. Sebab Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang mencari Dia dan menghukum orang yang berbalik dari Dia dan mengikuti kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.